Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Mahirah, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Dalam mata kuliah Psikologi Komunitas, saya akan menjelaskan materi mengenai self-actualization, komposisi pikiran dan perasaan di dalam diri seseorang. Nah, kita harus tahu nih, self itu apa? Self menurut Larry McDonald dan Taknai tahun 2003, yaitu kelengkapan psikologis yang memungkinkan refleksi diri berpengaruh terhadap pengalaman kesadaran yang mendasari semua jenis persepsi, kepercayaan dan perasaan tentang diri sendiri, serta yang memungkinkan seseorang untuk meregulasi perilakunya sendiri. Aspek-aspek dari self yaitu yang pertama, fisik diri. Fisik diri ini berupa penampilan fisik, badan, dan kesehatan diri. Yang kedua, diri itu sebagai proses di sini yaitu proses diri melalui akal, pikiran, emosi, dan perilaku diri. Yang ketiga, diri sosial. Sosial di sini yaitu pikiran dan perilaku yang kita ambil sebagai respon secara umum terhadap orang lain dan masyarakat. Yang keempat, ada konsep diri. Konsep diri ini persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Yang terakhir yaitu ada citra diri. Citra diri adalah persepsi seseorang tentang keberadaan fisik dan karakteristiknya seperti kejujuran, selera humor, hubungan dengan orang lain, aset, dan ciptaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai self-actualization. Menurut Aloisol, self-actualization adalah keinginan untuk memperoleh suatu kepuasan dengan dirinya sendiri atau self-fulfillment, untuk menyadari semua potensi dalam dirinya, untuk mendapatkan apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas untuk mencapai prestasi potensinya. Nah, aspek-aspek self-actualization yaitu yang pertama, individu mampu memahami kebutuhan dasar. Yang kedua, dapat mengungkapkan apa yang dirasakan. Yang ketiga, individu mampu mengontrol diri sendiri. Yang keempat, individu mampu menerima nilai-nilai di sekelilingnya. Yang terakhir, individu mampu mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya. Self-actualization sendiri ini pertama kali dikaitkan dengan Abraham Maslow, seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat yang dikenal dengan teorinya yaitu hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Contohnya kebutuhan makan, minum, perumahan, seks, istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang kedua yaitu menginginkan rasa aman. Pada kebutuhan tahap kedua ini, seseorang individu menginginkan terpenuhinya rasa keamanan. Pada dasarnya, kebutuhan rasa aman ini mengarah pada 2 bentuk, yakni kebutuhan keamanan jiwa dan kebutuhan keamanan harta. Yang ketiga yaitu menginginkan kasih sayang.
Pada kebutuhan ini mencakup perasaan seseorang seperti termilikinya cinta, sayang keluarga yang bahagia dengan suami istri, dan memperoleh anak dari perkawinan yang sah. Tergabung dalam organisasi sosial. Kebutuhan sosial di sini memperhatikan seseorang yang membutuhkan pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Jadi, kasih sayang sendiri ini dibutuhkan dalam rangka pengakuan atau penghormatan dari orang lain. Yang keempat yaitu membutuhkan penghargaan. Pada kebutuhan ini mencakup pada keinginan untuk memperoleh harga diri. Harga diri atau respek diri bergantung pada keinginan akan kekuatan, kompetensi, kebebasan, dan kemandirian. Pada tahap ini, seseorang memiliki keinginan kuat untuk memperhatikan prestasinya, serta ingin berprestasi tersebut mendapatkan apresiasi dari orang lain. Jadi, jika dia berprestasi, dia menginginkan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Yang kelima yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Self-actualization adalah kebutuhan tertinggi dalam teori Maslow. Pada tahap ini, seseorang ingin terpenuhinya keinginan untuk aktualisasi diri, yaitu ia ingin menggunakan potensi dan mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan diri. Kondisi ini teraplikasikan dalam bentuk pekerjaan yang sudah lebih jauh dari hanya sekedar rutinitas, namun pada sisi yang jauh lebih menantang dan penuh dengan kreativitas tinggi dan karya-karya luar biasa, serta merasa sangat patut untuk dihargai orang lain. Jadi aktualisasi di sini yaitu bahwa seseorang itu ingin mengaktualisasikan diri, mencapai tujuan tertinggi yang ingin dia capai. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai komposisi pikiran dan perasaan dalam diri. Pikiran dan perasaan seseorang itu tergantung di lingkungan manakah individu tersebut bertempat tinggal. Jika seorang individu tergabung dalam suatu komunitas, individu akan memiliki perasaan sebagai anggota komunitas dan juga memiliki tanggung jawab atas komunitas yang dia ikuti. Pikiran seseorang akan berubah jika terdapat suatu masalah yang harus diselesaikan. Jadi secara otomatis individu akan memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut. Contohnya, ketika suatu komunitas yang mereka ikuti memiliki masalah, maka anggota dari komunitas tersebut cenderung akan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pikiran ini muncul sebagai potensi kemampuan lahiriah pada manusia, tapi membutuhkan pengalaman sosial dan pengalaman lainnya selama beberapa tahun sampai menghasilkan sesuatu. Orang yang berbeda bisa saja membentuk teori pikiran yang lebih atau kurang efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.